Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Hartono dari SMK Negeri 1 Indralaya Utara, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Udan. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan percakapan pra-observasi kelas. Di sini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Pak Ahmad Sajari. Assalamualaikum Pak Ahmad Sajari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah baik ya. Baik Pak, sebelum kita melakukan percakapan pra-observasi, di sini saya akan menyampaikan tujuan dari percakapan pra-observasi. Nah, di sini saya akan melakukan atau mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas atau melakukan supervisi dalam pembelajaran yang Bapak lakukan. Kemudian di sini tujuannya juga percakapan pra-observasi ini untuk melihat persiapan awal Bapak dalam melakukan pembelajaran di kelas ini. Seperti itu. Kemudian dalam percakapan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, apa dalam kegiatan tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan? Kebetulan saya mengajar di kelas 10 Pak ya, mata pelajaran dasar-dasar otomotif. Nanti saya akan mengajarkan materi tentang alat ukur jangka sorong. Jadi di sana saya berharap agar siswa itu mampu menggunakan alat ukur itu dengan baik dan benar dan tahu komponen-komponen, serta saat menggunakan alat itu tahu bagian ini menggunakan bagian dari jangka sorong yang ini, seperti itu Pak. Seperti itu ya. Jadi tujuannya siswa mampu memahami baik itu dari fungsi, bagian-bagian dan cara menggunakannya, seperti itu untuk alat jangka sorong, seperti itu Pak ya. Iya betul Pak. Di sini untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak dalam proses pembelajaran ini apa? Area pengembangan ini ya nanti ketika praktik bersama siswa, nanti siswa itu sudah mandiri menggunakan alat itu Pak. Alat ukur itu sudah mandiri. Jadi ketika praktik ataupun nanti kelak mereka bekerja itu sudah terbiasa menggunakan alat ukur. Jadi ketika bekerja dan alat itu digunakan tidak kaget lagi Pak. Karena materi alat ukur ini adalah salah satu materi wajib yang harus dipelajari dan wajib juga harus dituntaskan oleh siswa itu Pak. Harus dikuasai. Selain itu, strategi yang Bapak persiapkan untuk pembelajaran itu misalnya metode, media, kemudian untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak capai itu apa saja yang dipersiapkan? Mula-mula saya akan menyiapkan kelompok terlebih dahulu Pak ya. Kelompok kecil-kecil ya. Kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Nanti masing-masing kelompok akan saya siapkan alat ukur tersebut, jangka sorong per kelompok. Alat ukurnya betul. Dan saya akan menyiapkan beberapa benda sebagai acuan mereka nanti diukur bersama. Benda atau objek yang untuk objek. Nanti saya siapkan bagian-bagian, karena kita otomotif, nanti bagian-bagian engine mesin ya, piston, nanti mungkin juga baut itu Pak. Nanti itu yang diukur oleh mereka. Dan media yang lainnya kita langsung praktek langsung saja Pak, langsung menggunakan alat ukur tersebut. Jadi kalau saya perhatikan di sini yang strategi yang dipersiapkan yaitu media ini seperti alat ukurnya, kemudian tadi benda objeknya. Kalau dari segi misalnya untuk penilaian atau lembar kerja siswa, apa yang Bapak persiapkan? Nanti saya siapkan lembar kerja siswa Pak, LKS atau job sheet lah. Di sana ada langkah-langkah pengukuran dan komponen atau benda kerja apa saja yang akan diukur bersama nanti. Nanti masing-masing siswa walaupun per kelompok nanti mengisi lembarnya masing-masing. Jadi siswa itu mengukur sesuai dengan yang di LKS tersebut Pak, di lembar. Hasil ukurnya dituangkan di dalam job sheet seperti itu ya. Untuk metodenya ini diskusi kelompok sebenarnya ya.
Oke. Untuk yang selanjutnya Pak, yang saya tanyakan itu di kelas berapa, hari apa, kemudian jam berapa yang akan Bapak laksanakan ini? Untuk mata pelajaran ini Pak di hari Rabu Rabu ya. di kelas 10 Pak. Rabu kelas 10, Jam pertama sampai jam ke 10 TKR berapa? 10 TKR 3 Pak. 3 ya. Jam ke Jam pertama sampai jam keempat. jam ke pertama sampai jam keempat ya. Baik Pak, sampai ketemu lagi nanti di hari Rabu jam pertama sampai jam keempat saya akan melakukan supervisi untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan. Sebelum saya akhiri kegiatan kita kali ini, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan pra-observasi ini? Dari percakapan ini ya saya yang saya dapatkan adalah nanti media atau metode apa saja yang akan saya pakai ketika mengajar, apa saja yang hal lain yang akan saya sampaikan, dan yang pastinya saya akan mempersiapkan lain-lainnya itu agar saat mengajar itu lebih siap dan lebih efektif nantinya Pak. Itu praktiknya lebih efektif. Baik Pak, nanti setelah kegiatan pasca pra-observasi ini, saya akan melakukan kegiatan observasi. Nah, setelah kegiatan observasi tersebut, nanti saya akan melakukan, kita bertemu lagi, yaitu kegiatan pasca observasi. Nah, di sini nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik saya dalam kegiatan ini. Seperti itu Pak ya. Baik, demikianlah kegiatan pra-observasi kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Katakan merdeka, katakan merdeka, merdeka belajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama? Ahmad saja ya. Ahmad ya. Oke, Pak Ahmad. Jadi pertama mungkin ini mau maaf dulu karena mungkin hari ini sudah direpotkan ya. Jadi yang menjadi fokus hari ini karena saya ini kan PP-nya Pak Adi. Jadi hari ini saya mau mengobservasi berkaitan dengan coaching klinik pasca observasi pada supervisi akademis. Kemarin kan itu sudah ada rangkaian, kemarin juga sebelum itu ada kemudian di dalam belakang juga ada observasi. Nah, ini kita sudah masuk ke pasca observasi, jadi coaching klinik. Jadi untuk mengidentifikasi kira-kira apa kelebihan ataupun mungkin kekuatan dan kelemahan juga termasuk situ dari pelaksanaan seperti yang sudah dilakukan kemarin, seperti itu ya. Jadi saya biasa baik. Jadi apapun yang ditanya oleh Pak Rudi dijawab baik. Oke, mungkin. Terima kasih Pak Alamsari atas pengantarnya dan arahannya. Baik, kita langsung saja dari kegiatan pasca observasi atau bisa dikatakan melanjutkan dari rangkaian kegiatan yang kita lakukan, yaitu yang pertama tentang pra-observasi supervisi akademik, kemudian observasi supervisi akademik, dan ini ada rangkaian yang ketiga yaitu pasca observasi supervisi akademik.
Sebelumnya dalam kegiatan ini, dalam kegiatan pasca ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi yang kita lakukan pada proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Sajari di hari Rabu kemarin di kelas 10 TKR 3 di jam pertama sampai jam keempat. Yang pertama yang akan saya tanyakan itu bagaimana perasaan Bapak terkait proses observasi supervisi yang telah kita lakukan di kelas yang Bapak ajar kemarin. Perasaannya, Pak? Untuk perasaan sebenarnya kalau dilihat orang Pak Ya. agak gugup kan. Tapi setelah berjalannya waktu seperti biasa, jadi menganggap yang observasi jadi seperti siswa gitu. Nah, untuk observasinya juga di titik tertentu disebut jadi penyampaian materi ketika mengajar juga santai dan tidak terlalu tegang di awal pembelajaran. Seperti itu ya. Jadi bisa saya simpulkan yang pertama gugup, namun seiring berjalannya waktu mengalir dan Ya, melakukan proses pembelajaran seperti biasa. bisa dikendalikan itu Pak. Iya, iya. Selanjutnya dalam kegiatan observasi yang telah kita lakukan, area pengembangan apa yang Bapak lakukan di kelas atau langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam tahapan-tahapan apa yang dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Jadi di hari itu kita materi tentang jangka sorok Pak ya. Jangka sorok untuk alat ini kita terbatas Pak. Jadi untuk agar belajar itu lebih efektif, saya untuk kelompok kecil gitu Pak. Kelompok juga sebenarnya perkelompokan itu belum dibentuk kelompok semestinya, hanya saja siswa-siswa terdekat saja itu. Mungkin karena posisi kalau dibentuk kelompok itu bakal memakan waktu dan mungkin siswa nanti kurang konsentrasi ribut. Jadi seadanya saja untuk permulaan pembelajaran itu Pak. Jadi membawa media buku tersebut dan siswa diajarkan di pengenalan terlebih dahulu Pak. Pengenalan bagian-bagian alat ukur tersebut dan cara pembacaan penggunaan itu. Penggunaan dan membaca skalanya Pak. Jadi ada pengembangannya pemahaman siswa, ya, pemahaman siswa tentang fungsi ya, kemudian bagian-bagian ya tadi sudah disampaikan oleh Mas Sajari, kemudian cara menggunakan dan pembacaan hasil. ya, cara menggunakan dan mengikuti hasil pengukuran seperti itu kurang lebih Mas Sajari ya, itu area pengembangannya. Kemudian sejauh mana area pengembangan yang Bapak lakukan itu apakah sudah tercapai? Apakah siswa sudah memahami, sudah bisa melakukan dan sesuai area pengembangan Bapak tadi sudah tercapai? Karena baru hari itu kita mulai praktik, jadi saya rasa belum tercapai Pak. Tapi karena ini praktik, maka perlu pengulangan 1, 2 sampai setidaknya siswa itu memahami sebagian memahami dan syukur-syukur semuanya memahami. Kemarin itu baru pengenalan sekilas. Nanti juga akan ada praktik khusus siswa, jadi mungkin bisa per kelompok itu, walaupun per kelompok untuk pengukurannya bisa per individu nantinya. Nanti mereka bertukar jawaban itu mendiskusikan cara pengukuran untuk menyampaikan bagaimana ini ke sesama teman gitu Pak. Seperti itu ya. Jadi belum tercapai ya. Kira-kira kendalanya apa itu belum tercapai? Untuk kendalanya karena siswa itu mungkin baru mengenal alat ukur tersebut dan mungkin baru materinya belum terlalu masuk Pak, belum terlalu masak juga, jadi butuh penyampaian lagi. Jadi secara sederhananya ini pengukuran ini. Apalagi ini berhubungan dengan skala, dengan hitungan-hitungan yang secara siswa mungkin kadang ada yang cepat mudah memahami, ada juga yang agak butuh penyampaian lebih Pak. Seperti itu ya. Jadi kendalanya tadi mungkin
baru awal pertemuan ya katakanlah baru awal masuk materi itu. Kemudian sehingga perlu waktu yang apa namanya perlu waktu lebih lagi gitu. Iya. Kalau bisa saya simpulkan seperti itu ya. Perlu waktu lagi untuk memahami materi tersebut ya. Yang seperti yang disampaikan Bapak tadi itu perlu adanya pemahaman terkaitan dengan mata pelajaran matematika ya Matematika fisika juga. untuk menghitung hasil pengukuran seperti itu. Kira-kira langkah yang Bapak lakukan untuk mengatasi hambatan tersebut apa? Dari kelompok kecil itu bagi siswa yang sudah memahami bisa memahami temannya yang belum paham dan akan meminjam alat lebih banyak lagi nanti di Pak. Untuk sementara kan baru satu persatu berkelompok itu kan. Lagian di dalam kelompok itu masih banyak siswanya dan alat ini juga terbatas. Nanti akan saya tanya ke bengkel di bengkel akan minjem beberapa alat tambahan dan kelompok-kelompoknya akan saya perkecil lagi agar bisa dikelompokkan. Ini siswa yang sudah mahir, ini yang baru memahami. Jadi sama-sama memahami dan paham. Saling berbagi, Sama saling tutor sebaya lah, jadi saling mengajari untuk mengatasi kendala yang Bapak hadapi tadi. Bagus sekali ya, jadi sudah tahu permasalahannya apa ya, kemudian jalan keluarnya tadi sudah Bapak temukan ya, kemudian kapan Bapak akan menerapkan solusi-solusi dari permasalahan Bapak yang Bapak lakukan ini? untuk penerapannya Pak, karena sebagian sudah diketahui Pak, celah atau masalah atau hambatan saya ketika belajar, mungkin untuk pembelajaran selanjutnya akan saya atasi dengan beberapa solusi yang disampaikan tadi, mungkin seperti membentuk kelompok yang lebih efektif, penambahan alat ukur tadi, dan benar-benar melihat siapa siswa mana saja yang sudah memahami, jadi bisa saling ajar sesama siswa gitu. Karena kalau siswa fokus dengan guru, gini Pak, hanya siswa tertentu saja yang paham. Nanti siswa-siswa yang tidak yang kurang paham tadi, ya mereka lalu saja, akhirnya lupa gitu. Jadi terlewatkan Terlewatkan itu ya. saja. Nah, untuk kelompoknya seperti yang Bapak sampaikan tadi itu nanti di dalam kelompok itu heterogen atau bagaimana Pak? Misalnya ada perwakilan yang bisa dan ada di anggota kelompok lainnya yang tidak bisa, kemudian atau bagaimana untuk mengelompoknya agar bisa berbagi seperti yang Bapak sampaikan tadi? Sebelum untuk kelompok kemarin juga kita tahu saya juga melihat Pak, siapa kira-kira yang lebih dominan ketika belajar di kelas dan yang lebih cepat memahami ketika saya berikan contoh. Misal saya kemarin itu mengajak siswa untuk mengukur diameter ini tutup pena, itu siapa yang lebih ini yang lebih dominan, itu yang nantinya akan mungkin dijadikan semacam ketua kelompok lah Pak ya. Tapi nanti tidak ada istilah ketua kelompok, jadi mereka lebih santai belajar gitu. Jadi kembali ke waktu tadi, jadi waktu terdekat yang akan Bapak lakukannya di katakanlah pertemuan yang selanjutnya nanti ya. Baik. Sebentar. Jadi waktu yang terdekat ini ya, jadi yang akan Bapak lakukan itu di pertemuan selanjutnya bisa dikatakan itu menerapkan atau rencana pengembangan yang akan Bapak lakukan seperti itu ya. Baik Pak, itu saja yang akan pertanyaan-pertanyaan dari saya. Mungkin kita kembalikan ke pengajar praktik, mungkin ada semacam perbalik atau tanggapan terkait hasil observasi ini. Kami silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi berkaitan dengan coaching yang sudah dilaksanakan secara
umum tadi sudah bagus, sudah bagus. Jadi Pak Ahmad ya, Pak Sugari tadi sudah mampu untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan konteks pertanyaan dari mitra tadi, masih jawabannya Pak Rudi tadi. Dalam hal ini sebenarnya kami itu Pak Rudi itu ini bukan berusaha untuk mengatasi masalahnya Pak Rudi, tetapi Pak Ahmad, tetapi sebenarnya hanya sekedar menggiring saja, menggiring Pak Ahmad itu supaya nanti Pak Ahmad sendiri yang bisa menemukan kira-kira solusi apa yang terbaik untuk mengatasi masalah. Jadi karena Pak Ahmad sendiri yang tahu bagaimana situasi pembelajaran itu, maka yang pasti tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah itu tentunya Pak Ahmad. Jadi ini maka hari ini kita melaksanakan proses coaching. Dalam hal ini coaching itu artinya membantu untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan jalan keluar. Ya. Untuk mengatasi masalah itu tentunya yang menemukan itu adalah yang di coach sendiri, yang di coaching sendiri. Jadi Pak Ahmad sendiri yang menemukan. Jadi kami cuma menggiring melalui pertanyaan-pertanyaan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Rudi tadi. Mungkin seperti itu Pak Ahmad ya. Jadi terima kasih untuk kesediaan Pak Ahmad yang sudah hari ini bergabung dalam pelaksanaan coaching pasca observasi. Jadi dari pelaksanaan ini kami berharap tentu akan ada tindak lanjut. Jadi tidak sampai di sini, bisa memang dari percakapan kita yang singkat ini ada sesuatu yang Pak Ahmad dapatkan, dan itu sesuatu itu akan Pak Ahmad terapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya seperti apa. Nanti kami berharap Pak Ahmad bisa nanti berbagi praktek lain kepada kami semuanya berkaitan dengan pembelajaran yang sudah Pak Ahmad lakukan dalam kelas nanti Pak. Seperti itu Pak Ahmad. Terima kasih untuk hari ini Pak Ahmad. Boleh coba dapat Pak Ahmad. Saya ambil lagi dengan Pak. Terima kasih Pak Sugari. Saya izin keluar dulu Pak ya. Itu